Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, selamat hari Rabu sambil kita memantau hasil quick count ya. Ditemenin juga sama DPI malam hari ini barengan gua Dazuf. And yes, kita mau ngebahas soal ada tim yang ini memaksimalkan momentum pasca jeda internasional nih Jebret Tim. Setelah kemarin berhasil mengalahkan Nottingham Forest, nah semalam berhasil mengalahkan timnya Gyökeres. Asik, bukan begitu Bung Ngadi? Iya, Arsenal ya, Yes. yang dalam form yang sangat bagus di Premier League dan juga di Champions League mampu mengalahkan tim yang sempat memporak-porandakan Man City. Dan kita nggak bicara tentang Dalo. Dalo kemarin gua sama Aldi sempat panjang di DPI versi, Rame ya. versi Inggris. DPI itu menantikan seperti itu. Dan besokannya pas main kacau. Jadi gua nggak salah dong kalau Lu kali ini gue kasih oke. kalau gua bilang dia bukan kali Itu nggak usah pas main, pas kita di control room. Ini Aldi ngomong apa sih? udah absurd. Iya. Udah absurd. Tunggu waktunya. Nah kita tunggu waktunya buat ngomongin Dalo sama Manchester United. Mereka gak ada di Champions League. Tapi kita ngomongin tentunya tentang Arsenal yang punya luar biasa di formnya. Dan Saliba tadi malam membuat Gyökeres tidak berdaya. Padahal ini pemain yang sempat dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan Amorim mungkin akan mengambilnya di summer nanti. Tapi kalau lihat penampilan tadi malam, sepertinya kurang meyakinkan untuk bisa berbuat banyak untuk Manchester United. Just another Højlund kayaknya. Biasa aja sebetulnya. Ya memang kadang-kadang memang clinical ketika dapat peluang depan gawang, kita ngeliat akurasinya bagus, positioningnya bagus gitu. Cuman kan lo harus lihat dia di big games ya. Walaupun teruji satu ketika lawan City, but everyone can beat City sekarang kan. Yeah. Kalau kita bicara dia ngalahin City, kayaknya semua tim sekarang ngalahin City deh. Bahkan Spurs kemarin bisa menang 4-0 gitu. Dan Feyenoord setelah tertinggal bisa nyamain juga. Jadi ya spesial enggak sih. Kalau kan kemarin sempat ditanya kan, lo akan milih Osimhen atau Gyökeres untuk United? Ya gue bilang Osimhen. Any day gue akan bilang Osimhen gitu karena dia lebih teruji di level-level yang bisa dikatakan lebih berat gitu. Sebenarnya Gyökeres belum memperlihatkan itu, dan ketika lawan Arsenal ya sama sekali dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Walaupun dia tampil di rumah nggak pernah kalah sama sekali sebelumnya, 18 pertandingan kalau nggak salah mereka nggak pernah kalah. Di musim ini masih mimpin klasmen. Lalu di home mereka juga tampil biasanya luar biasa. Tapi kemarin emang outstanding sih, harus diakuin. Arsenal tampil luar biasa, tampil yang menurut gue adalah kedewasaan dari Arteta itu yang selalu gue bilang di musim ini dia tidak terlalu ngotot untuk bisa hold possession, tapi ya secukupnya aja lo megang possession. Tapi ketika lo mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang untuk masuk ke final third, lo bisa maksimalin itu. Dan Arsenal sekarang walaupun sempat agak turun naik, tapi on the course of satu season menurut gua ada kemajuan dibandingkan musim kemarin. Ya, dengan tadi selebrasinya dari Gabriel Magalhaes juga mocking ke Gyökeres gitu kan. Lo udah convince belum bahwa ini pemain bisa ke Manchester United, bisa juga ke Arsenal, kan Arsenal juga di link oleh banyak ke media untuk bisa meng-guide Gyökeres. Tapi kalau dari on the basis yang lo lihat beberapa pertandingan yang sudah berlalu, memang nggak tiap hari Sporting lawannya Man City, lawannya Braga. Ini kali-kali semalam gitu kan lawannya lebih berat seperti Arsenal yang dalam form yang sangat bagus dan terlihat menghadapi defender seperti Saliba, seperti Gabriel Magalhaes sangat kesulitan bagi Gyökeres untuk bisa menciptakan peluang, bahkan kalau nembak pun off target gitu. Ya, gue ngeliatnya kalau even siapapun klub yang meminati Gyökeres terus datang ke pertandingan semalam, let's say MU datengin Omar Berada or whoever yang dikirim oleh klub untuk memantau pemain, scouting dia, gua rasa nggak akan tiba-tiba jelek lawan Arsenal udah cancel. Karena kita kan bicara soal gimana dia dalam musim ini gitu. Dia konsistensi tadi Adi bilang juga, dia sebenarnya konsisten. Cuman emang ada momen menghadapi lawan yang berat, defending yang tadi Mas Heru bilang cukup solid. Kesulitan. Haaland juga menghadapi Arsenal beberapa kali juga kesulitan. Apakah dia striker yang jelek? Nggak juga gitu, bahwa yes dia pemain yang cukup subur juga musim ini. Dan gua nggak ngelihat kalau dari satu game doang menghadapi Arsenal, bukan cuma Gyökeres, bahkan semua tim Sporting Lisbon khususnya di babak pertama kesulitan sekali menghadapi lini pertahanan Arsenal, bahkan udah mati di tengah. That's why nggak ada clear cut chances yang dibuat oleh Sporting di babak kedua. Di babak pertama, di babak kedua udah mulai mendingan, bahwa Arsenal sedikit mundur, dimanfaatkan dengan baik oleh Lisbon. That's why mereka punya shot yang lebih banyak dibanding Arsenal. Mereka lebih keluar di babak kedua karena mereka harus meminimkan defisit gol. Dan which is they did, tapi Arsenal terlalu kuat, kreativitas di lini tengah terlalu kuat juga.
dan umpan-umpan yang dibuat benar-benar memanjakan para striker. Ini buat gue masih Odegaard effect ya, bahwa ada ketenangan yang diberikan oleh Odegaard di lini tengah, dan itu nggak semua tim punya luxury saat lu punya pemain yang punya visi, daya jelajah, kreativitas dan ketajaman seperti Odegaard. Jadi buat gue di depan Saliba, kalau lu sebut Abrar bilang dia hanya bubur lembek, gue setuju. Tapi apakah dia striker yang jelek, gue enggak gitu. Jadi gue sih ngelihat bahwa siapapun yang mendatangi dia nanti di Januari, karena di Januari dia klausul kontraknya lumayan gede, 150 juta. Kayaknya nggak mungkin ya kalau Januari ya. Mungkin gitu. Summer window mungkin. Jadi makanya paling nunggu di summer, dan siapapun yang mendatangkan dia akan mendatangkan seorang striker yang punya clinical yang juga cukup bagus. Kalau kita lihat Arsenal, kalau kita bandingkan juga dengan kayaknya City juga kan, sepertinya nih tim yang sangat berpengaruh ketika satu pemain hebat tidak ada. Rodri nggak ada, collapse. Dan Arsenal juga sama collapse ketika nggak ada Martin Odegaard. Mereka nggak bisa menciptakan peluang-peluang di ruang-ruang sempit seperti sekarang dengan tim-tim yang seperti Forest. Sebenarnya adalah tim yang bakal menyulitkan Arsenal, tapi nggak terjadi juga ketika Odegaard tampil dengan dia begitu jeli melihat ruang-ruang sempit, berkreasi dengan Bukayo Saka. Sepertinya flow dari Arsenal pun berubah ya kalau Odegaard ada di midfield mereka. Iya, kalau bedanya Rodri kan lo kehilangan balance ya. Lo City kehilangan balance kalau nggak ada Rodri. Kreativitinya ya masih ada lah ketimbang Arsenal kalau nggak ada Odegaard. Okay. Itu yang ditawarkan yang paling tinggi lah menurut gua tuh dari Arsenal adalah creativity oleh Odegaard. Dan yang tadi lo bilang dia bisa manfaatin memang ruang-ruang sempit. Itu yang gimana caranya mengekspos lini pertahanan yang tampil dengan low block. Dan ternyata kehadiran Odegaard ya akhirnya bisa mengembalikan itu. Ketika nggak ada Odegaard, emang semuanya seolah-olah bersandar pada Saka untuk membuat everything untuk mencetak gol. Gimana caranya lo kasih ke Saka gitu. Tapi yang sisi lainnya terlihat begitu timpang gitu. Di kiri lo mau mainin Martinelli, lo mau mainin Trossard, masih dibilang naik turun lah performance-nya, nggak pernah secara terus-terusan bisa melakukan tekanan-tekanan gitu. Tapi ketika ada Odegaard ya walaupun di tengahnya tuh kan berapa kali berganti juga kan, mereka nggak mainin si Declan Rice, terus nyimpen juga beberapa pemain ketika lawan Forest, Havertz ya salah satu yang disimpan juga, tapi ternyata ketika dia dimainkan lagi ya mungkin itu yang dibutuhkan oleh Arteta sebagai pelatih. Yang gue bilang kedewasaannya tuh dari mana? Ya dia berani merotate pemain-pemain yang tadinya untouchable di lini starting 11, tapi ternyata ketika dirotasi mereka tetap bisa memberikan kestabilan itu. Gua rasa Mikel Merino menjadi salah satu edition yang bisa membuat itu seimbang. Yang kalau kita lihat di awal Partey mungkin dari sisi defense-nya oke gitu, tapi by the time lu bicara progression bola ke depan agak sedikit mandek. Nah, ditawarkan oleh Merino ketika dia bermain dan rotasi-rotasi itu yang menurut gua bisa membuat Arsenal di awal-awal kan gue bilang nih Arsenal bahaya juga nih kalau bisa menemukan formnya di Liga Champions, menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai karena kan sudah cukup balance, terutama ketika di kirinya Calafiori sudah bermain. Itu berbeda sekali ketika lu di situ ada Kiwior kayak Zinchenko kayak siapapun yang tampil di situ, tapi nggak akan memberikan kestabilan lini di mana Calafiori di situ. Jadi ya dari pemilihan, dari rotasi yang terus dilakukan oleh Arteta, ini membuktikan bahwa ya Arsenal bisa melakukan something yang sebelumnya di musim kemarin kan ketika ketemu Sporting mereka juga kalah. Di Europa League gitu kan. Lawan PSV pun mereka kalah gitu. Tapi sekarang mereka menunjukkan lawan tim-tim yang secara kualitas mungkin sudah membaik, tapi mereka bisa keluar dengan strategi yang berbeda untuk bisa menang. Ya, preparation mereka ke Europe kan juga ada 5 changes di weekend yang mungkin membuat kita juga agak terkejut ya, dengan pilihan dari Arteta. Tapi outcome-nya justru di midweek ada proses yang membuat mereka mengistirahatkan beberapa pemain kunci lalu masuk di laga menghadapi Lisbon dan tampil spektakuler karena sepanjang laga full control dengan tim yang tadinya unbeaten dengan rekor home yang sangat bagus, dan ketika ditinggal oleh pelatih lamanya langsung berujung dengan kekalahan gitu kan. Dan lu melihat chance bagi Arsenal dengan setup sekarang di Europe, sepertinya mereka menjadi tadi dikatakan oleh Sabto tim yang patut diperhatikan. Bisa nggak ini menjadi tahunnya Arsenal ketika ada beberapa tim yang sebenarnya adalah raja Champions League, Real Madrid misalnya masih struggling, pun juga dengan Milan, dengan tim-tim lain yang harusnya bisa lebih bagus justru sekarang struggle. Ini chance yang luar biasa. Dan kalau kita lihat memang Inter masih menjadi tim yang oke gitu kan di prestasi mereka di Europe, tapi melihat chance Arsenal di Champions League. Iya, kalau kita bicara soal Champions League bukan lagi soal kualitas tapi mentalitas gitu. Nah, apakah Arsenal punya mentalitas untuk bisa konsisten, tetap kalau kata Halal
persoalan stay humble gitu, harus bisa stay humble apa enggak, bahwa yes hari ini bisa menang 5-1 tapi nggak tahu nih pekan depan menghadapi lawan lainnya bisa sama seperti ini konsistensinya, bisa ditunjukkan performa yang sama bagusnya apa enggak. Itu harus tunjukkan sama Arsenal bahwa yes performa semalam memang luar biasa bagus, cuma saat menghadapi Inter beda banget Arsenal. Jadi buat gua performa Arsenal itu yang penting pertama jangan ada pemain inti yang merupakan pemain utama seperti Saka, Odegaard, terus juga Saliba Gabriel. Harus fit terus sih. Mau nggak mau karena backupnya itu beneran kualitasnya lumayan jauh, apalagi tadi Mas Rio udah bilang soal Calafiori di kiri. Saat Calafiori nggak ada dan Timber juga nggak ada, sekarang kan Timber lebih aktif di kanan, gantiin Ben White. Nah kalau yang kiri main Zinchenko itu beneran beda banget, bahwa cara dia cover pemain, cara dia jelajah invert menjadi midfield itu juga beda banget. Jadi ya gua harap tim ini stay fit, karena masalah Arsenal sama seperti kalau kita ingat waktu menghadapi Sporting Lisbon di Europa League 3 musim lalu gitu, begitu menghadapi Lisbon Saliba cedera, udah tuh sampai akhir musim berasa banget efeknya. Jadi buat gua yang penting Arsenal fit, karena saat Arsenal fit baru tuh yang tadi Mas udah bilang bahwa permainan Arsenal, progresi permainan Arsenal itu kelihatan, dan sangarnya Arsenal itu kalau pemain kuncinya kembali. Ini bener nih. Jadi saat pemain kunci kembali Arsenal jadi sangar bener dan ditunjukkan di lapangan gitu. Kalau urusan Arsenal emang betul terus dia. Bener terus. Kalau urusan yang lain dia masih. jadi ya buat gue semalam Arsenal kuncinya adalah saat udah unggul 1-0, dia nggak seperti biasanya lay back, nunggu memanfaatkan ya udah kesalahan lawan, tapi nggak 1-0 terus serang 2-0, 3-0. Nah ini yang harus ditunjukkan sama Arsenal, bahwa yes lu nggak punya nomor 9 yang prolific gitu kan, cuman ditunjukkan lewat lu memanfaatkan flank dengan bagus. Tadi Adi bilang soal skema Odegaard dengan Saka yang benar-benar ngulik dari kanan, itu ditunjukkan dengan bagus juga. Nah bagaimana tadi kalau Mas Adi bilang kejelian dan juga kedewasaan Arteta saat udah menit sekian Odegaard diganti dengan si Nwaneri. Ini kan jarang Arteta begini kan. Udah menang pun 90 menit tuh Odegaard, baru game selanjutnya kecapean, kelihatan efeknya akhirnya berasa gitu saat dia cedera. Nah ini kan udah mulai dipirit-pirit nih pemain-pemain yang kunci, Saka dan juga Odegaard. Gabriel pun diganti sama Kiwior. Arti ini kalau bisa Arteta seperti ini terus menjaga pemain tetap fit, ini bakal menjadi kunci sampai akhir musim sih. Cuman kalau bicara soal apakah Arsenal punya peluang di Liga Champions, ya masih time will tell ya. karena penentuannya adalah di knockout stages. Yes. Kalau kita bicara Liga Champions, nah yang tadi disebutin Adi, tim-tim itu kan jago-jagoannya ketika kita bicara knockout stages. Madrid salah satunya, yang penting kan lolos dulu. Mereka kan nggak peduli dengan positioning. Nggak peduli dengan position, apalagi sekarang kans untuk lo bisa lolos kan cukup di 24 besar, lo masih ada peluang untuk playoff dan masuk ke 16 besar. Dan gue rasa ya tim-tim pelanggan ini akan ada di bracket itu gitu, walaupun bukan 8 pertama gitu yang pasti ke 16 besar, tapi setidaknya lewat playoff mereka masih bisa lolos. Dan setelah itu, nah ini yang menjadi pertanyaan soal mentality itu. Cuman ya gue tetap harus acungi jempol, Arsenal dia tuh ngecetak 5 gol itu terbanyak atau sama dengan 8 pertandingan sebelumnya. 8 pertandingan sebelumnya mereka cuma cetak 5 gol di away, sementara sekarang dalam satu pertandingan mereka bisa cetak 5 gol, dan terbanyak setelah mengalahkan Inter Milan 5-1 dengan 5-1. Jadi ya mental itu yang kita baru lihat dari Arsenal, mulai berani untuk lawan tim-tim yang sebetulnya kan nggak gampang dikalahkan kan kalau kita bicara Sporting Lisbon, tapi they found the way untuk melakukan itu. Dia bisa kill the game, dia bisa terus menahan momentum, di mana yang tadi Aldi bilang berapa kali sempat ketika ngegas, mereka kurangin gas, segala macamnya itu. Yang menurut gua kedewasaan dari Arteta adalah dia bisa memainkan itu sekarang. Kapan gua harus ngegas, kapan gua harus nggak melulu gua megang bola, kapan gua harus memanfaatkan serangan balik, yang kayak gitu-gitunya tuh sudah mulai dimaster lah sama Arteta. Termasuk pilihan starting 11, itu yang selalu gua kritisi bersama Justin. Gue bilang starting 11 Arteta kok sering keliru gitu loh di musim-musim sebelumnya, karena terbukti ketika something went wrong dia langsung ngubah lagi, masukin lagi pemain-pemain intinya, dan akhirnya mereka harus berada dalam posisi yang ngejar terus, yang akhirnya bikin mereka kehabisan bensin ketika second round dari musim gitu. Jadi ya sekarang gue ngeliat Arteta lebih bijak ya dalam menentukan pilihan pemainnya, dan outcome-nya lebih positif. Oke, dan tadi sempat disebut juga sama Om Haryo, di mana semakin kesini semakin kedewasaan dari Arteta ini semakin terlihat, di mana 2 game terakhir 8 gol gitu kan, dari aliran bola dari Odegaard juga. Tapi untuk lini depan, apakah nanti di transfer window masih butuh nomor 9? Itu never ending pertanyaan ya. Pasti buat fans Arsenal ya. Pasti mereka tetap butuh yang tadi Aldi bilang prolific. Karena walaupun sekarang kan
kalau lo nggak punya striker, tapi lini kedua lo bisa nyumbang gol, ada sumber lain untuk mencetak gol, itu kan menjadi cerita yang berbeda gitu. Tapi kan kalau kita ngelihat City, ya lo cukup punya Haaland aja udah 15 gol sendiri gitu kan kalau kita bicara Premier League. Sementara yang lainnya cuma 3 gol. Lo punya satu orang yang klinikal seperti itu, mungkin impactnya buat Arsenal yang second line-nya bisa nyumbang gol akan sangat signifikan gitu. Jadi ya kalau bicara butuh, apalagi kalau dia mau tampil terengginas di 2 level kompetisi, ya gue rasa mereka tetap butuh tambahan striker di depan. Ya karena walaupun si Havertz bisa menunjukkan dia bisa mencetak gol, Trossard juga bisa nyumbang gol, si Nwaweri juga bisa cetak gol, Gabriel Jesus juga bisa dengan perannya sendiri bisa menjadi pemain nomor 9 walaupun golnya belum sebanyak itu, tapi lo tetap aja butuh seorang pemain yang bisa menggaransi paling enggak one shot one goal itu loh. Dan di midfield juga sekarang lebih fleksibel. Tadi kita bicara tentang Thomas Partey yang masuk juga ada impactnya coming off the bench. Declan Rice yang sekarang juga perannya bisa dipilah-pilah, nggak semua posisi di lapangan tengah menuju pertahanan juga coba dia cover gitu kan. Mikel Merino yang dia tawarkan ini ada physicality, ada juga kemampuan menjaga balance juga, dan kalau di set pieces sepertinya juga sama dengan form dia di klub sebelumnya Sociedad, dia menjadi pemain yang kerap kali pivotal dalam set piece, dan ini sepertinya langsung dimanfaatkan juga oleh Juve dan juga Arsenal ya untuk memanfaatkan pergerakan dari Mikel Merino ketika ada bola-bola mati. Iya, ini pemain yang menurut gue football intelligence-nya cukup tinggi ya, karena set piece dia bisa manfaatin, lalu positioning ketika ada sebuah set piece, mencium posisi di mana gue akan berada dalam posisi yang enak untuk bisa mencetak gol, itu kan dia lumayan oke lah dibandingkan midfield pada umumnya gitu. Jadi ya tambahan yang sangat baik. Kalau kita bicara balance tadi kan ya Partey bisa memberikan itu, Declan Rice kalau agak sedikit mundur bisa memberikan itu. Tapi by the time lo harus bicara progression ke depan, ya selain lo punya Odegaard yang jauh lebih atraktif di depan, tapi lo punya juga gelandang yang punya kemampuan untuk menjaga keseimbangan, tapi bisa juga untuk progresi bola ke depan. Jadi ya enaknya dari Arsenal sekarang ya dia lini tengahnya tuh bisa dikendalikan oleh Arteta untuk bisa memainkan sepak bola seperti apa yang lo mau. Defensif lo akan memainkan siapa, ketika lo mau offense lo akan memainkan siapa. Bukan hanya lo memaksain 2 pemain itu terus-terusan tampil tapi mengeksekusi peran yang berbeda gitu. Sekarang bisa dipilah-pilah. Oke, well sih kita lihat aja akankah nanti di musim ini akan menjadi gelar perdana bagi Arsenal untuk Baru Champions League bulan sendiri. November. Tahu, Mas Ali. Nah, buat kalian fans Arsenal juga nih Jebret Tim, kalau mungkin yakin di musim ini bakal menjadi musim pertamanya untuk Arsenal mendapatkan gelar Liga Champion gitu kan. Coba kasih argumen teman-teman di Pasti Bisa Coffee Pancoran hari Kamis jam 7 malam yang pasti di acara Komunitas Pandit Indonesia. Nanti kita bakal bahas, ngobrolin soal bola di sana. Jadi jangan lupa datang di jam 7 malam Pasti Bisa Coffee Pancoran di acara Komunitas Pandit Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.